Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Ya, meskipun Jokowi memang punya jasa pada bangsa ini, tapi terbongkarnya Pertamax oplosan makin membuktikan ada ketidakmampuan atau malah pembiaran berbagai salah kelola di negara ini. Kerugian yang ditimbulkan dari terbongkarnya BBM oplosan ini bikin kita ini migrain, sakit kepala, ini miris. Nah, gimana enggak? Nominal kerugian negara tembus 193,7 triliun. Alias 65,67% dari efisiensi anggaran. Dan apakah dengan terbongkarnya kasus ini jadi peristiwa terakhir kalinya? Loh, masih banyak ini. Anda kita semua mau jujur loh, dari 7 presiden, ditambah sing saiki dadi 8 kepala negara. Yang tingkat optimisme pemberantasan korupsinya gede ya pas Jokowi jadi presiden. Hanya saja makin kesini ini banyak kasus terbongkar waktu Jokowi menjabat. Jadi dulu itu cuma ngegas tok, tapi nggak pernah jalan. Makanya kan asapnya terlalu banyak, tetapi suaranya banter itu, tapi nggak jalan. Komitmennya pada pemberantasan korupsi tak anggap lamis, kamuflase, lambe turah. Janji memberantas korupsi ya biar terpilih saja, bukan beneran dijalankan. Waktu untuk kampanye tok aja. Ternyata ya malah ikut-ikutan. Kasus ini bukan satu-satunya kasus gede loh. Peristiwa yang menimbulkan kerugian negara ratusan triliun. Masih ada kasus lain di masa kepemimpinannya. Dengan kerugian tebus ratusan triliun. Misalnya soal timah. Kan ya tebus semua toh. 300 triliun. Dan itu peristiwanya waktu Jokowi masih jadi presiden. Mulai tahun 2015 sampai 2022. Lah kok kejadiannya nek ngene iki terus fungsinya kepala negara itu sakjane untuk apa itu? Kita semua paham lah. Presiden nggak mungkin ngurus semua hal itu. Tapi ya dia tidak bisa semudah itu cuci tangan. Dia kan bisa perintahkan kejaksaan, kepolisian, KPK untuk punya keberanian dalam pemberantasan. Tapi kalau yang atas tuh nggak berani, sapunya juga kotor semua, bawahnya juga nggak bisa bersih. Lu apakah kasus-kasus macam begini sengaja dibiarkan? Dijarke saja atau didiamkan? Buat jadi sanderaan politik di Pilpres 2024. Ya ampun. Lah kok nanya saya? Lah bukankah yang namanya Pertamax itu BBM non subsidi yang dikonsumsi buat kendaraan wong-wong sugih kae itu. Dan pada medio November dan Desember tahun lalu banyak masyarakat di seputaran Cibinong yang kendaraannya rutin diisi Pertamax. Malah banyak yang rusak. Meski Pertamina sudah turun tangan lantas menguji sampel di kawasan sekitar Cibinong berdasarkan penelusuran Pertamina loh. Itu tidak diketemukan kesalahan atau penyebabnya dari BBM yang disediakan Pertamina. Artinya tentang lolosnya BBM oplosan ini beneran ketidakmampuan Pertamina atau disebabkan perbuatan itu dilindungi. Keluar dari pintu belakang. Nah kalau terbukti kayak sekarang gimana tuh jadinya? Berarti bener dong. Komplainan yang dulu nyebar kemana-mana termasuk di Cibinong itu pemilik kendaraan yang rutin diisi Pertamax. Perkaranya mergo oplosan. Kaya lagu ini oplosan. Lah mesti mobil anyar tur larang ambiar kabeh itu. Yang juga harus ditelusuri loh. Kan BBM subsidi kita itu enggak hanya Pertalite, solar juga. Lah bukan masih nunggu nih, gimana nih dengan solar? Apakah Light atau BBM solar buat kelas elit itu bukan oplosan solar? Hah? Pertamina mesti ngasih kepastian ini. Tidak ada kasus serupa. Ini menyangkut kepercayaan rakyat loh. Nek Pertamax wae itu bobol, terus saiki do iso diisi Pertalite kabeh, otomatis stok Pertalite bakal terbatas tuh. Makanya golek Pertalite wangel gitu.
Wis ngalamat antrian relatif makin panjang lagi nih. Dan antriannya dawa, yang korbannya siapa? Rakyat lagi. Loh, ini tenan ini. Jokowi nyusah dadi ini kan. Efeknya baru terasa sekarang. Ketika 10 tahun dia memimpin. Dulu 10 tahun dipuja, dikira bagus. Bangun sana, bangun sini, ternyata utangan. Tidak ada korupsi, tidak ada sana, ternyata ditutup-tutupi. Sekarang baru terbongkar, kan begitu. Ini masyarakat yang paham ini harus mikir. Bukan cuma memuja dan menjilat aja ini. Gila nih itu orang-orang itu. Loh, pas kasus ini terbongkar, apa kata Opung Luhut? Yang sempat bilang 2027 tidak akan ada BBM bersubsidi. Ya, otomatis kita jadi curiga. Ya berburuk sangka kan boleh masyarakat. Rencana penghapusan BBM bersubsidi tahun 2027 hanya akal-akalan pejabat saja. Masyarakat selalu dikorbankan. Ini maksudnya ombangan begini loh, bahasanya BBM subsidi itu dihapuskan. Ning wujud nyatanya sebenarnya itu bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang dioplos terus dijual seharga Pertamax. Nah, berarti piro itu? 25% lebih. Karena Pertalite itu 10.000 dan Pertamax itu 12.700. Piye nek ngono? Harga produksinya rendah dijual tinggi, sebutan sing pas apa? Edian gendeng itu. Sarap itu. Apa perlu rakyat mengatakan tiru-tiru presidennya bilang endasmu kan gitu. Ini marah ini masyarakat. Kita tahulah BUMN itu memang tugasnya nyari untung. Nguber pendapatan sebanyak-banyaknya buat jadi pendapatan negara. Pertanyaannya, apakah cara BUMN menerapkan model begini itu biar dapat keuntungan gede? Gimana ekonomi kita berjalan baik? Perusahaan negara wae dodolane dengan menipu berbohong. Apa ora ditiru rakyat-rakyat. Kasus kayak gini jangan terus mendorong wartawan nanya ke Jokowi. Jelei nanti. Kan kita semua tahu dia akan jawab kok tanya saya, jawabannya gitu. Dia tidak merasa 10 tahun dia membiarkan masalah-masalah ini berkembang pesat. Dan itu pantas kalau Jokowi mendapatkan sematan dari isu CCRP sebagai pribadi pemimpin terkorup di dunia itu pantas itu. Atau presiden kan tidak ngurus langsung BBM. Lalu dia kalau ditanya, ya, jangan ditanyakan ke saya, jangan nggak ngurus BBM, kan begitu aja. Jadi masyarakat jadi geram ini. Harus kemana kita mengadu? Nah, dengan potensi kerugian negara tembus 193,7 triliun. Di kasus ini beneran ini Begawan memang mubeng-mubeng sirah mumet ini. Mikir kenceng ini. Padahal ya tidak berdampak ke saya. Tetapi kalau mikir ini untuk kepentingan negara, negara dirugikan segitu. Kalau rugi negara tuh rakyat yang dirugikan juga. Masa sih Jokowi yang jadi presiden belas orang ngerti. Ingat loh, pengoplosan terjadi tahun 2018 sampai 2023. Memang siapa presidennya waktu itu? Lah uniknya kok bisa berhenti tahun 2023. Apakah berhenti karena duitnya yang dibutuhkan buat politik sudah cukup? Nah ini masyarakat kan curiga. Atau presiden ngonangi, atau kasusnya sudah tercium sama Kejaksaan Agung. Sehingga kecurangan berhenti. Nah kenapa segini gedenya yang bongkar juga kejaksaan? Termasuk di kasus PT Timah. Dengan kerugian negara tembus 300 triliun. Kenapa bukan KPK? Kenapa KPK ngurus yang 600 juta? Ngurus Harun Masiku, ngurus Mas Hasto. Remeh, betul itu KPK. Harusnya tingkatannya lebih tinggi dari kejaksaan, dari kepolisian. Ini KPK ini sebaiknya memang dibubarkan. Saya setuju kalau Begawan mengusulkan KPK dibubarkan. Atau paling tidak komisionaris KPK habisin semua. Ganti semua. Loh, padahal biaya operasional kejaksaan sama KPK itu selisihnya jauh banget. Gedean KPK berlipat kali ganda. Loh, kemarin kejaksaan juga baru memperlihatkan tumpuan uang senilai 565 miliar. Di kasus impor gula. Jadi benar kesimpulan saya. KPK ngurus perkara yang terkait politik aja. Utamanya yang akan menghabisin para musuhnya Jokowi. Ini masyarakat boleh dong punya pemikiran seperti itu. Faktanya seperti itu. Lah duit sebanyak itu atau 565 miliar tadi yang disita oleh kejaksaan hanya untuk pelanggaran penyalahgunaan wewenang loh. Diimpor gula loh. Duit itu kasus sitaan perkaranya Pak Lembong. Menteri Perdagangan Jokowi tahun 2015 sampai 2016. Selama 2 tahun menjawab total impor gula 9,8 juta ton.
Bagi yang nggak ngerti data, kan terkesan Pak Lembong impor gula wis banyak banget. Tapi coba bandingkan sama Menteri Perdagangan yang lain. Soalnya zaman Jokowi, Menteri Perdagangan adalah salah satu posisi menteri yang kerap gonta-ganti. Nggak tahu itu kenapa diganti, apa nggak sesuai pesanan atau gimana. Tahun 2017-2019 Menteri Perdagangan dijabat Enggar Tiarso Lukito yang rambut putih itu dengan total impor gula 13,97 juta ton. Lalu di tahun 2020 Pak Agus Sumarmanto impor 5,53 juta ton. Dilanjutkan sama Pak Lutfi 2021 hingga 2022 total impor 11,49 juta ton. 2 tahun terakhir pemerintah Jokowi posisi Menteri Perdagangan dilanjutkan Pak Zulhas juga impor juga 9,26 juta ton. Padahal di Indonesia itu pabrik gula ya ting telecek loh. Karena nggak dirawat. Loh pertanyaannya kok menteri lain impor gulanya tidak ikut disidik? Mengapa hanya Pak Lembong saja yang diusut? Apakah menteri lain tidak melakukan kecurangan serupa? Apa mergo Pak Lembong di Pilpres 2024 mendukung Pak Anies? Ya? Lah ini KPK ini akhirnya kan terbukti bahwa ini hanya ngurus kasus-kasus politik aja. Yang berhubungan korupsi, hubungan dengan politik aja. Kasus-kasus korupsi yang terbongkar makin mengarah. Atau tidakkah kita jadi bertanya-tanya, apa sengaja kasus-kasus ini didiamkan sama Jokowi waktu itu? Nah, perkara dengan duit ratusan miliar, puluhan triliun, serta duit-duit rakyat dibiarkan dirampok para pejabat demi kepentingan Jokowi. Boleh toh masyarakat curiga seperti itu. Ini tidak menuduh, tetapi ini menganalisa. Maksudnya gini, bisa jadi presiden waktu itu banyak dapat bocoran. Kalau di berbagai sektor itu duit negara digarong, dirampok. Mungkin dia tahu bocoran itu bisa diperoleh dari berbagai lembaga audit, penegak hukum atau pejabat berintegritas. Lembaga macam kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK, kepolisian, KPK dan yang lain. Nah itu ngasih tahu sama presiden. Mau diberesin atau mau didiamkan. Nah ini permasalahannya. Ketika diberesin ya cuma gitu-gitu aja. Kalau didiamkan ternyata menjadi sandiraan para musuh-musuh politisnya. Andai kelasnya puluhan miliar ke bawah, tidak ada singgungan sama politisi, itu bisa langsung ditangani. Beras-beras rampung. Dan yang gede-gede itu sengaja dipelihara, ditahan atau aparat diminta mendiamkan. Lo mau bagaimanapun, kasus korupsi kan seringnya berkaitan sama politik. Buat operasi politik, dengan orang-orang yang berkepentingan. Pembiaran itu akhirnya dimanfaatkan penguasa buat menghajar lawan politiknya ketika bertarung dalam kontestasi. Kita tahu lah. Sesaat setelah Nasdem deklarasi Anies, Pak Joni G. Plate dan Pak Syahrul Yassin Limpo diangkut KPK. Pak Joni keseret kasus BTS, sedangkan Pak Yassin Limpo terkait tata kelola keuangan kementerian. Sedangkan buat politisi lain yang manut dengan orkestrasi Jokowi, ya didiamkan aja. Itu penyidikan izin ekspor minyak goreng yang menimpa Pak Airlangga. Dipetieskan sampai sekarang nggak diutak-utak, dibekukan. Sebab Golkar ikut arahan Jokowi. Boleh tahu masyarakat punya analisa seperti itu. Demikian pula Pak Zulhas yang sempat terseret impor gula. Kasusnya Mbonyangdi sekarang tuh. Terbang bersama angin entah kemana. Pan ya melu-melunya kukruk diatur-atur oleh Pilpres. Di Pilpres oleh Jokowi. Meski dukung siapa. Nah, PDIP gandeng malah mendowngrade keluarga Jokowi, memecat dia dan anak-anaknya. Akhirnya kasus receh-receh, kasus pasaran 600 juta, yang genarain yang sangkut paute sama Pak Hasto dari kerugian negara tidak ada. Disangkut-sangkut ke mergopo. Tidak ada perkara lain yang bisa menyeret menteri atau pejabat lain yang dijabat oleh kader-kader PDIP. Mumet juga ini Jokowi mau menghancurkan PDIP. Pak Yasona sebagai ex-Menkumham, wis melu dikatut-katut ke, disangkut-sangkut ke soal kaburnya Harun Masiku. Apa coba urusannya Menkumham sama PAW anggota DPR? Plus ndak ada. Neng gandeng butuh amunisi untuk menghabisi partainya Bu Mega. Ya harus diikutkan. Hingga saat ini KPK saya nyenggol-nyenggol Pak Yasona. Ini saya bingung memang mengaitkan di soal apanya nih. Sehingga belum dipanggilnya ke KPK, tidak diurus-urus. Sementara pembantu Jokowi di pemerintahan dari PDIP lainnya, mungkin so isi digolek nih kasus. Masih ada Mas Pram, Sekretaris Kabinet, ada Putri Tris Maharini, Mensos, Pak Teten, Menkop UMKM, dan Abdullah Anzwar Anas,
mantan Bupati Banyuwangi, mantan Menpan RB, Bu Bintang Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, atau Pak Basuki Menteri PUPR, sama Pak Hendrar Priyadi Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, ya kan diutak-utak itu akhirnya, digolek-goleki itu. Mereka itu kok nggak ada kasusnya, ketemu masalah atau sesuatu yang bisa diperkarakan. Nganti mumet yang golek itu. Sampai sekarang malah Pak Hendrar belum diganti loh. Masih menjabat. Apa ditunggu ditemukan kasusnya? Hati-hati aja Pak Hendrar. Bisa nunggu kesalahan jenengan ini. Harus waspada ini. Lo mau bagaimanapun Begawan 90% percaya. Bakalan ada kasus-kasus lain yang terbongkar lagi. Wes toh, garek nunggu waktu aja. Antri saya dibongkar sama kejaksaan. Ya semoga jaksa agungnya Pak ST Burhanuddin jangan duluan diganti. Tapi ya mbok, nek giliran kasusnya nyeret politisi Gerindra atau orang dekatnya presiden sekarang ya ngalamat negara saya tambah rusak. Nah makin kesini makin kelihatan siapa yang bagaimana cara Jokowi menjalankan syahwat politiknya. Orang dikasih amanah, mestinya kan bekerja dengan baik, bukan malah merusak banyak hal. Tingkat kepercayaan publik padanya wis tambah merosot, turun banyak. Ini berbeda dengan awal kemunculannya di kancah politik nasional ketika dia terpilih tahun 2014. Sambutan rakyat begitu luar biasa. Kayak marem punya pemimpin yang jujur sederhana. Ternyata marem ini mergo apa? Ya Jokowi kan duduk bagian petinggi partai waktu itu, tidak masuk lingkaran Orde Baru. Di partai juga bukan siap-siap, rekam jejaknya pada korupsi hampir nggak ada. Barang sekarang kenyataannya sama saja. Waktu jadi wali kota sama gubernur belas tuh tidak ada kabar miring perkara korupsi, nggak ada. Jokowi juga dapat Bung Hatta Awards, salah satu penghargaan tentang anti korupsi. Nah untuk barang dari siapapun, ya diserahkan ke KPK waktu itu. Sebab bisa disebut menerima gratifikasi. Berbagai barang atau benda cindera mata diberikan ke negara, mulai gitar dari grup band Metallica, kacamata dari pembalap MotoGP itu Horst Lorenzo, kuda 2 ekor, dan juga sejumlah barang dari Raja Salman senilai 8,7 miliar, dan masih banyak lagi. Anak-anaknya waktu 2014 gak ada yang masuk di politik. Makin lengkap komplit simpati rakyat pada Jokowi waktu itu. Sekarang 380 derajat. Sekarang ini semua sepak terjang sama kepentingan malah berbahaya buat negara kita ini. Rakyat harus bahu-membahu ini, menghentikan semua ini dengan tidak membiarkan salah kelola berkelanjutan. Prabowo sebagai presiden yang didukung Jokowi patut dipertanyakan komitmennya memberantas korupsi. Masa yang korupsi mereka, yang nikmati mereka, rakyat sengsara akibat dari mereka. Kenapa rakyat mau? Ayo bangkit melawan korupsi. Dan lawan para pejabat-pejabat yang menggarong uang rakyat. Rakyat harus bersatu. Itu ya. Salam Begawan. Salam Begawan, salam ngempol. Jangan lupa subscribe.